Siap, Miran? Said? Jaman? Salaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terusan. Berdoa dimulai. Jadi kita mulai belajar ya, kita tetap semangat dulu biar lebih semangat belajarnya ya. Nah, mana semangatmu? Ini semangatku. Hu. Ha. Hu ha. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, semangat satu dua tiga, ya tepuk tangan semua. Sudah semangat? Kita lanjutkan pelajaran. Ya, jadi kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Ya, terlebih dahulu ibu mau tanya-tanya dulu apa dipelajari minggu lalu. Belajar apa? Beriman kepada Kitab-kitab Allah. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang kepada apa? Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kalau iman rukun iman yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Ya, jadi yang kita pelajari adalah iman kepada. Alhamdulillah kita lanjut pelajarannya. Ya, sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Dan langkah-langkah pembelajaran yang pertama, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi ada 3 tujuannya ya. Kemudian langkah pembelajarannya, kita melakukan permainan lagi, make image dan kerja kelompok. Ya. Ya, jadi sekarang perhatikan videonya ya. Yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, macam-macam kitab. Nah, bagaimana caranya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Adapun cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala di antaranya yaitu yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk petunjuk bagi manusia sesuai pada zamannya. Nah, selanjutnya yang ketiga, membenarkan berita-berita kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran.
Jadi salah satu cara beriman kepada kitab Allah adalah membenarkan berita-berita dari kitab-kitab terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran, karena Al-Quran merupakan penyempurna dan pelengkap dari kitab-kitab yang terdahulu. Nah, yang keempat yaitu mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu terdapat hukum-hukum baik dalam beribadah maupun dalam bermasyarakat. Nah, hendaknya kita sebagai umat Islam mengamalkan hukum-hukum yang terdapat dari Al-Quran sebagai tanda ketaatan kita kepada perintah Allah SWT. Hikmah beriman kepada kitab Allah SWT. Apa saja hikmah beriman kepada kitab Allah? Adapun hikmah itu, yang pertama, menyadari bahwa Allah SWT sangat sayang kepada kita sehingga kita semua harus senantiasa banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena di dalam kitab Allah SWT termasuk Al-Quran itu terdapat hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah SWT. Ya. Yang ketiga, yaitu meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Yang terakhir yaitu mengetahui kebesaran dan keagungan Allah SWT melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Jadi dengan adanya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran yang diturunkan sesuai dengan zamannya, dan Al-Quran merupakan penutup sekaligus penyempurna bagi seluruh umat. Dengan adanya kitab-kitab tersebut, kita dapat mengetahui kebesaran dan keagungan Allah SWT dalam wahyu-wahyunya. Perlu kalian ketahui bahwa kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang merupakan petunjuk bertanya mengapa akan penyempurna dari kelengkap dari kitab-kitab terdahulu. Nah, yang terakhir adalah dalil atau ayat tentang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Dalil atau ayat tentang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa rasulihi wal yawmil akhir faqad dhalla yang artinya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan pada hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran surat An-Nisa ayat 136. Mungkin cukup sekian pembahasan akidah pada kali ini. Semoga Ya, sudah ya? Jadi sudah tadi kita menyimak video, ada 3 tadi ya. Cara apa? Mengimani, cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua apa? Bahas tentang apa tadi? Hikmah. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga apa tadi? Ya, tadi tentang kitab-kitab. Ya, bagaimana sudah paham?
Ditambah di sini. Apinya tak di sini. Oh, apinya tak di sini. Ya sudah semua diskusinya? Sudah? Sekarang naik kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok santri akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana cara kamu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Percaya terhadap adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, apa bedanya kitab suci Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu? Kitab-kitab sebelumnya telah hilang keutuhannya, sementara Al-Quran hingga saat ini dan bahkan yang akan datang sekalipun akan utuh. Ketiga, berilah contoh cara mengamalkan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Quran dengan baik, menghafal, mengetahui arti, memahami isi kandungan serta hafsirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tarboy akan membacakan hasil diskusi kami. Bagaimana cara kamu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pelajari, memahami dan menghayati isi Al-Quran. 2. Yakini bahwa Al-Quran itu benar dan tidak ragu sedikit pun. Dua lagi. 2. Apa bedanya kitab suci Al-Quran dengan kitab terdahulu? Kitab-kitab terdahulu menggunakan bahasa kaum kini telah hilang sejak beberapa waktu silam, sementara Al-Quran berbahasa Arab yang kini digunakan oleh berjuta-juta manusia. 2. Al-Quran membuat ringkasan ajaran-ajaran sederhana dan mengagungkan kebenaran ajaran-ajaran yang terdapat di kitab-kitab terdahulu. Berilah contoh cara menggunakan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Quran dengan baik. 2. Hafal. 3. Mengetahui arti. 4. Memahami isi kandungan serta Tafsirnya. tafsirnya. Ya, jadi ya sudah tadi diskusi ya. Ya sudah juga naik persentasekan. Ya sekarang kita buat kesimpulan. Sekarang sibuk dulu ya. Yang pertama tadi yang dipelajari tujuan pembelajaran kita itu cara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Yang pertama mempercayai adanya kitab-kitab Allah. Jadi kita harus percaya ada apa? Yang kedua mempercayai bahwa seluruh isi kitab Allah datanya dari Allah. Yang keempat membenarkan
kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab-kitab sebelumnya, dan barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, maka sesungguhnya ia itu telah sesat sejauh ilmunya. Nah, itu ya dalilnya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada terdapat surah An-Nisa